Nah, selama pandemi COVID-19, industri film nasional rasanya menemukan kembali titik baliknya. Sejumlah film nasional terus merajai jumlah penonton bioskop sejak akhir tahun lalu, yaitu 2021. Tak terkecuali adalah film bergenre horor yang berhasil menembus angka 9 juta penonton pada film KKN di Desa Penari. Nah, kini genre horor dan juga judulnya semakin berkembang. Bagaimana kemudian tren film horor Indonesia ke depannya? Apakah kemudian film Kodrat yang kita saksikan tadi, horor terbaru akan menjadi salah satu peletak prestasi nantinya film horor nasional? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sutradara film Kodrat, Charles Gozali. Selamat malam Mas Charles, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Begitu saya masih membayangkan, merinding begitu mendengar Ustadz Kodrat tadi menyebutkan Bismillah ketika kita lihat paket berita. Dan saya tentunya memberikan apresiasi ini 1 juta penonton di hari ke-10 disebut sebagai salah satu horor yang fresh begitu karena menggabungkan beberapa instrumen. Apakah kemudian horor yang ada jump scare-nya, kemudian ada laganya ini menjadi formulasi baru begitu Mas yang disukai oleh penonton Indonesia, Mas Charles? Ya kami dari tim Kodrat sangat merasa bersyukur dan merasa bahagia bahwa reaksi dari penonton sangat baik. Kalau dibilang secara ini apakah kemudian formulasi baru atau tidak, saya rasa perlu dilihat setelah ini ya di film-film berikut apakah kemudian berlanjut daya tariknya, keinginan masyarakat kemana. Tapi bahwa horor itu kan sudah menjadi seperti pop culture di Indonesia, sebuah tren tontonan yang sangat digemari. Nah, jadi mungkin lewat film-film seperti Pengabdi Setan 2, KKN, Inang, dan sekarang Kodrat, bisa dilihat bahwa sebetulnya horor itu tidak melulu hanya satu tipe. Bahwa horor juga bisa dikembangkan menjadi dengan berbagai macam subgenre yang kemudian membuat penonton supaya punya alternatif tontonan yang variatif. Hmm. Tapi apakah kemudian, ini saya berkaca pada Kodrat saja misalkan, apakah kemudian soal pondasi cerita, premis konflik begitu itu masih menjadi kunci begitu Mas dari keberhasilan paling tidak jumlah penonton untuk horor Indonesia? Semoga ya, semoga bahwa kemudian menonton film horor itu memang punya kesenangan tersendiri, cinematic experience yang berbeda dibandingkan kalau menonton film drama atau komedi misalnya. Em, Tetapi bahwa karena saya sendiri dari Magma Entertainment kan sebelumnya lebih banyak membuat film seperti Finding Sri Mulat, Nada untuk Asa, atau Sobat Ambyar yang kemarin baru rilis di tahun 2019. eh, itu kan genrenya rata-rata drama atau drama komedi. Ya. Sehingga saat kemudian kami membuat Kodrat, memang jalinan cerita yang kuat itu memang kami jaga. Tetap kami taruh di dalam karakter utamanya yang adalah seorang Ustadz Rukiah. Hmm. Oke, ini tentu menarik gitu ya bahasan terkait dengan memposisikan tokoh agama sebagai salah satu tokoh sentral. Nah ini kemudian yang juga menjadi catatan beberapa kritikus ketika biasanya seorang agamawan atau ustadz dalam Islam begitu diposisikan hanya sebagai juru selamat di akhir cerita, bukan sebagai instrumen utama. Apakah kemudian ini juga menjadi hal yang baru, apalagi kemudian ternyata antagonis utama juga salah satu ustadz loh begitu? Ya kan sekarang untuk menghadirkan sesuatu yang baik, unik dan punya eh, daya tarik bagi penontonnya, pembeda itu kan kemudian menjadi salah satu unsur. Mhm. Di banyak film horor yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, biasanya yang disebut itu kan adalah entitas antagonisnya atau iblisnya kah atau jinnya gitu loh. Ya. Sehingga kemudian pada saat kita berusaha untuk hadir dengan sesuatu yang baru, judul Kodrat itu memang tidak seperti kebanyakan layaknya judul film horor, dan itu memang kemudian kita lakukan eh, dengan sadar dan dengan niatan bahwa memang kita ingin menghadirkan sesuatu yang baru, yang berbeda, bahwa kemudian ada sedikit kemudian cerita mengenai oknum yang kemudian ternyata adalah juga ustadz yang punya pola pikir berbeda dengan Ustadz Rukiah yang bernama Kodrat yang adalah karakter utamanya. Ah, ah. Itu saya rasa bisa dilihat sebagai cerminan yang mungkin banyak memang terjadi di sekitar kita, dan
mungkin itu juga yang membuat banyak penonton relate dengan ceritanya. Oke, oke. Saya suka dengan kata oknum yang Anda gunakan dalam posisikan antagonis begitu. Ini rasanya mungkin cukup relate dengan telinga banyak penonton akhir-akhir ini. Nah, apakah kemudian kalau kita berkaca pada horor Orde Baru misalkan, ini kan cukup oposisi biner, mana hitam mana putih sangat terlihat. Apakah sekarang trennya adalah orang lebih bias terhadap itu, bahwa jangan-jangan orang baik itu juga bisa jadi orang jahat, atau orang jahat juga ada baiknya loh. Seperti apa Anda sebagai sinias melihat itu? Eh, Karakter yang ada di film saat dia mempunyai kedalaman karakter, kedalaman cerita gitu ya, tentu memberikan layer-layer cerita yang menarik untuk diikuti. Mhm. Biasanya kalau karakter yang hanya satu atau dua dimensi itu tidak terlalu menarik, tapi pada saat dia punya layer yang lebih banyak sampai tiga dimensi bahkan kadang-kadang itu memberikan variasi dan membuat penonton kemudian eh, bisa mempunyai kenikmatan menonton. Kadang-kadang orang bisa bilang itu seakan seperti plot twist, padahal sebetulnya bisa juga tidak, karena setiap orang kan juga kemudian ini ya bisa terjebak dalam situasi yang kemudian kalau dari satu kacamata itu dilihat negatif. Misalnya kita melihat ada orang yang mencuri nih misalnya, Ya. tetapi pada saat diinterogasi ternyata dia mencuri karena anaknya atau ibunya sakit. Mhm. Sehingga pada saat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, saat dia betul-betul terjepit, mungkin saat itu adalah salah satu atau satu-satunya cara yang harus dia lakukan, dan bukan berarti itu benar, tapi jika dilihat dari posisi yang berbeda, tentu akan ada persepsi juga yang berbeda. Oke. Nah, kedalaman karakter di film-film yang ditonton oleh penonton pada saat dia memiliki itu tentu akan menjadi hal yang lebih menarik. Oke, oke. Nah, ini menarik ketika Anda tadi beberapa kali begitu Mas Charles menyebutkan masalah relevansi begitu ya. Karena kalau kita lihat kan hantu, kita bicara soal hantu secara keseluruhan akan cukup beragam gitu. Bagaimana kemudian Barat punya vampir, mungkin Jepang punya Sodako yang mungkin menurut orang Indonesia tidak menakutkan karena tidak relate. Nah, dalam Kodrat sendiri bagaimana kemudian meramu kedekatan relevansi itu terhadap budaya yang ada di kita begitu Mas? Eh, Film horor itu biasanya ada dua sudut pandang yang lebih banyak misalnya diambil dari sudut pandang filmmaker Indonesia misalnya, bahwa Mhm. yang satu berkaca kepada budaya dan di situ kemudian orang bisa melihat banyak hal-hal yang misalnya terkait mitologi, seperti kemudian ada sosok-sosok seperti kuntilanak atau genderuwo dan yang lain-lainnya yang lebih banyak hadir lewat mitologi atau legenda. Dan ada juga horor yang kemudian mengambil sudut pandang dari agama. Mhm. Nah, yang dipilih Kodrat sekarang adalah sudut pandang dari point of view agama, dan penulis kami Asaf Antariksa dan Gea Reksi itu melakukan research ke institusi Ruqyah di Indonesia, juga melakukan research dengan menggunakan buku panduan yang memang diterbitkan dan memang sah. Lalu di filmnya juga kami dapat pengawasan dan panduan dari Dr. Ngatawi Alsastro, seorang budayawan yang juga cukup paham mengenai hal-hal ini, Mhm. dan ada Ustadz Isman Wiliana yang mengikuti kami setiap hari syuting, sehingga apapun yang dilakukan oleh Vino Bastian sebagai seorang Ustadz Ruqyah maupun Randy Pangalila, uh, ada panduan dan pengawasan yang benar dan tepat supaya tidak terjadi kesalahan. Baik, baik. Pendekatannya Mhm. itu dilakukan. Mencoba ini ya paling tidak semirip mungkin dengan yang asli begitu. Nah, tapi ini saya mewakili juga kemudian pertanyaan publik banyak di Twitter dan sejumlah media sosial mempertanyakan kalau kemudian memang backgroundnya adalah soal orang yang bisa meruqyah, mengapa simbol misalkan seperti pakaian, bagaimana kemudian penggambaran di dalam lingkungan pesantren itu cukup berbeda dengan misalkan film horor lain menggambarkan. Bagaimana Anda menjawab itu, Mas Charles? Lagi-lagi bahwa tampilan yang berbeda ini kan kemudian salah satunya ya, kacamatanya kan kita juga melihat penonton kita yang sekarang semakin beragam dan semakin muda, range dari angka usia penonton kita. Menurut kami para pembuatnya memunculkan sosok Ustadz yang tanda kutip lebih kontemporer, looknya itu akan punya daya karakter sendiri, sehingga Oke. lagi-lagi ada pembeda yang membuat dia tidak biasa.
Kedua, kalau mengikuti ceritanya dan pada saat Ustadz Kodrat kemudian datang ke desa itu, apa saja yang baru dia alami sebelumnya, memang kemudian kenapa pakaiannya kemudian tidak seperti yang dia pakai misalnya di scene awal yang pertama kali saat dia sedang meruqyah anaknya, Mhm. itu ada alasannya, cuman mungkin tidak saya sebutkan sekarang karena memang filmnya masih tayang supaya nggak terlalu spoiler. Baik, Tapi baik. bahwa itu ada alasannya dan memang kami melihat juga penonton kita siapa, sehingga sosok Ustadz yang kontemporer ini satu mudah-mudahan bisa membawa angin segar, dan bahwa kedua, iman itu kan bukan hanya di pakaian ya, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah iman itu sebetulnya di hati dan apa yang kemudian dilakukan karakter atau orang itu dengan Tuhannya atau kepercayaannya. Baik, baik. Ini sepertinya menutup rapat, takut ada spoiler begitu ya dari Mas Charles. Tapi Sedikit. artinya, tapi artinya pesan tersirat cukup cukup tergambarkan bagi kami penonton. Nah, ini kemudian kita bicara horor secara luas begitu, Mas. Kita tahu di Indonesia banyak sekali budaya yang cukup mempengaruhi soal ghost-lore atau cerita hantu ini. Bagaimana kemudian jika Kuyang disebutkan di Kalimantan, maka punya nama berbeda juga di Sumatera misalkan, walaupun bentuknya sama. Bagaimana kemudian ke depan industri film horor Indonesia? Seberapa kemudian potensinya masih besar untuk kemudian bisa kita eksplorasi dalam industri film tentunya? Saya rasa masih sangat baik ya, sangat besar peluang-peluangnya, terutama karena di tahun ini aja kita bisa melihat beberapa film yang tadi berhasil merengkuh penonton dengan angka yang cukup fantastis. Ada KKN di Desa Penari, Mhm. ada Pengabdi Setan 2, lalu kemudian yang belakangan juga mendapat sambutan seperti Inang, Pamali, dan sekarang Kodrat gitu loh. Kan punya pendekatan yang berbeda dalam penceritaan maupun latar belakang cerita maupun premis horornya, sehingga itu membuktikan bahwa masih begitu banyak kemudian pendekatan yang bisa dilakukan. Bahkan di Jalangkung Sandekala ada pendekatan investigasi Oke. anak hilang yang kemudian juga masuk ke dalam ceritanya. Mhm. Jadi sebetulnya masih banyak yang bisa digali, apalagi yang tadi disebutkan oleh Mas Bram bahwa banyak sekali budaya yang kemudian hadir dan itu bisa memberikan pembeda yang signifikan kepada karakter entitas gaibnya. Itu membuktikan bahwa masih banyak yang bisa dieksplorasi dan ini merupakan kesempatan bagi para filmmaker untuk kemudian bisa menghadirkan tontonan-tontonan horor tetapi tidak repetitif, sehingga Oke. penontonnya juga kemudian punya tontonan yang lebih variatif. Oke, lebih banyak variasi walaupun kemudian sama-sama bicara soal hantu tentunya. Nah, pertanyaan Betul. terakhir Mas Charles, apakah kemudian bisakah dengan keragaman budaya kita, keragaman ghost-lore kita, ini akan menjadi signature bagi film nasional untuk kemudian kita jual di mata internasional begitu, bahwa hantu, horor ya bisa melihat film Indonesia begitu? Tentu bahwa menurut kami di Magma Entertainment, genre apapun itu sebetulnya adalah sesuatu yang baik ya. Tinggal kemudian bagaimana kita membawakannya, bagaimana kita menggambarkannya, bahwa sebuah film simple berjudul Ngeri-Ngeri Sedap, sebuah film komedi yang dibikin oleh Benedion, yang kemudian datang dari latar belakang stand up komedi, saat dia kemudian mengantarkan sesuatu yang punya kedekatan dengan kultur budaya di masyarakat Medan, itu juga bisa menghadirkan sesuatu yang baru, yang segar, yang kemudian juga diapresiasi oleh penonton sampai 2 juta lebih. Mhm. Jadi hal-hal yang masih bisa kita eksplorasi itu masih banyak. Indonesia begitu kaya dengan budaya, dan ini adalah kesempatan bagaimana kemudian orang Indonesia bisa menghadirkan hal-hal yang unik yang tidak pernah atau belum pernah dilihat masyarakat internasional sebelumnya. Baik. Sehingga saat mungkin daya tarik utamanya adalah culture, tetapi saat filmnya dibuat dengan baik, penonton atau masyarakat industri luar juga kemudian setelah melihat culture bisa melihat, ternyata mungkin dari segi teknis, dari segi storytelling, Indonesia juga semakin berkembang dengan baik. Baik, baik. Tentu ini jadi potensi dalam tanda kutip bahan jualan begitu ya untuk kemudian industri nasional.
Oke, ini mungkin satu pertanyaan saya yang dari tadi ingin saya tanyakan begitu. Apakah optimisme Kodrat akan bisa melampaui Pengabdi Setan di angka 6 juta atau bahkan KKN di 9 juta? Bagaimana optimismenya terakhir? Optimisme kami dari awal adalah bisa menghadirkan tontonan yang baik yang diterima oleh masyarakat, dan reviews yang sekarang kami dapat, kami rasa cukup bisa mewakili itu. Jumlah angka penonton adalah satu hal yang tentu kami harapkan, tapi kalau ditanya, saya rasa saya hanya bisa menjawab harapannya adalah sebanyak-banyaknya penonton yang kemudian memang datang untuk menonton, sebanyak-banyaknya angka jumlah penonton yang direstui oleh Tuhan di atas sana, itu adalah yang terbaik. Karena apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami niatkan dan kami lakukan, tentunya harus juga diikhlaskan agar pada kenyataannya nanti apapun yang sudah kami usahakan adalah yang terbaik yang kami terima. Ikhlas itu saya diajarkan oleh teman saya Putih Aji Hadi adalah sesuatu yang penting dalam menghadapi jumlah penonton. Baik, baik. Ini semangat dari film Kodrat sepertinya mulai diresapi gitu. Mas Charles, terima kasih. Mas Charles Ghazali, sutradara dari film Kodrat, telah bergabung bersama kami. Kami tunggu nanti setelah filmnya mungkin tidak tayang agar kita bisa sedikit-sedikit spoiler begitu ya. Dan tentunya doa terbaik untuk film horor Indonesia dan industri perfilman nasional.